si Leipzig udah 3 full album sama kemarin EP. Oke. Jadi udah 3 full album kan berarti. Tapi nanti yang album 4 rilisnya sih nanti kita collapse ketika jadi band. Leipzig ketika jadi band juga nggak yang serius banget gitu. Jadi emang mengisi waktu kosong di kantor lah biar sehari-hari ada pikiran lain gitu selain mikirin kerjaan gitu. Nah ya udah gue lah pas si Mirza nulis ada si Charlie dan si Noahnya teh si Ariel teh bagus gitu. Terus akhirnya teh di serupa Ariel yang menunggu pagi, serupa Marley yang waiting in. Itu teh dibikinnya lagi di ini ya, lagi di seri jadi kebenaran ada temen teh buka burger teh yang di pasar teh Big Boys Burger. Si David dihadap ya di situ. Petaling Jaya gitu. Ini teman-teman Cero. Ini mau nggak ngambil si Leipzig? Ya gas lah. Oke, terus ngabarin. Saya Sion, Saya Yev, Son of Brun, another untold story. Yeah. Hey. When I hear the sound of something still, such a rhythm, feeling the feel the beat. All the hearts just want but the color when the business is gone. Now with something in the forest is blind. Spite the seasons that work, flame up and fly. And when they take away all the good tears, I know a good feeling and I tell it in my tears. And the kids on the streets, and the kids everywhere. All I gotta say is the kids don't care. And the kids on the streets, and the kids everywhere. All I gotta say is the kids don't care. Wah. Yo, bersama kembali di Sound of Brun. halo. Episode berapa ya sekarang ya? 30 ya? 70-100. Wah, sekarang tuh ya kita di bulan Ramadan nih ya, Den. Oh, Ramadan. Tadi puasa kan? Enggak. Sekarang nggak puasa, udah malam atau udah buka ya? Tadi lah enggak. Guys, Tadi jam 7. bertemu lagi dengan saya Sion, terus Saya ya, nih buat episode sekarang di episode 30 kita kedatangan Sahib kental ya sebenarnya. bukan 30, 70, 70 anjing salah ya. Emang 7 cinti lu deket ya? Deket ya. Dikalikan 2 genep 10. Oke, episode 70 ya. Episode 70. Oke, kita buat sekarang nih episode sekarang nih ya kita kedatangan nih teman ngobrol nih kita. Oke. Mario dari Leipzig ya. Leipzig. Ini lagi band yang lagi happening ya. Aduh, asli. Tapi banyak band juga ya. Terus Ngomong-ngomong Leipzig kayak kota di sana ya di Europe. di Jerman kalau Jerman. Nanti kita tanyain nih kenapa bikinin Oke, ada friend banyak beberapa band juga ya. Ada dua ya sebelumnya ya banyak juga lah, terus nanti ada brandnya juga kan. Nanti kita Luar biasa. banyak pertanyaan nih buat Mas Mario ini. Yang muda yang berkarya teh. Ya, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Seger kieu nya. Da bukanya. Tapi nggak bisa juga sih kalau banyak ada brand mah ya. Bentar lagi lebaran kan. Ya mudah-mudahan Rame ya? insya Allah rawe. Alhamdulillah. Kabar dan kesibukan Mario sekarang apaan? Sibukan mah nganter anak kandangnya. Terus main sama anak. Sekarang teh lagi seneng main sama anak di bulan puasa ini karena si anak teh tahun pertama puasa. Umur berapa sih? 8 tahun. 8 tahun. Terus perempuan jadi masih masih recet gitu kan. Pengen ini itu. Nah sekarang teh lagi pengen puasa jadinya teh yang biasanya hari pertama puasa langsung udah buka di kantor gitu. Sekarang mah hampir 2 minggu ini teh hampir tiap hari teh bukan di rumah tuh. Gitu. Nemenin anak ya. Nemenin anak. Kasih edukasi juga we. Ya sedikit lah. Sampai zuhur atau Full atuh. Sampai jam 3. Udah tahunnya udah full sekarang. Kemarin tahun kemarin setengah hari, sekarang full. Dan dia harus disupport lah secara moral we.
Asli. Beli gorengan lagi ini suka jajan gitu di pinggir-pinggir jalan teh emang seneng begitu. Dibikin ya. Iya teh suasana Rabanan teh kayak gini. Yang itu Cari tajil lah. cari tajil momennya kayak gitu. Beli gorengan yang kayak gitu teh seneng gitu. Oh jajan ya. Ya udah ayolah diantar. Ya ini itu sih. Jadi dari bangun tidur ke kantor pulang dulu ke rumah. Buka dulu bareng yang lagi seneng gitu lah. Kan bapak nama terpuasa kayaknya. Puasa. Biar berbudak. Ada pun udah. Puasa. Nih mungkin oke lah kesibukannya buat sekarang Ya gitu saya. buat apa? Alak Ya. tumbuh gitu kan buat dia Jadi- marking ya apa ya jadi buat ini Bimbing. Iyalah lagi bimbing. Puasa teh gini ternyata gitu. nih pengen tahu sebelum brand dulu atau musik dulu. Musik dulu. Nih brandnya kan ada brandnya kan? Ada. First ya. Iya, first. Tokonya tadi Di Jalan Bengawan 16. itu full clothing atau Ya itu salah full celana sih ya. Ya dulunya tuh celana, tapi 2013 kayaknya jadi multi apparel aja lah. Multi apa? Soalnya nggak kuat ya dulu ikut-ikutan deniman. Denimnya Capek, udahlah. Aku menyerah aja jadi multi apparel. Sekarang variannya lebih banyak ya. Ya lebih bisa explore. Ya explore ya sekarang. cerita awal ya musik. Kalau musik pun dulu teh dari kelas 5 SD awalnya teh di Margahayu kan dulu rumah di Margahayu. Dulu teh kebenaran di yang seantragan teh yang seumuran teh cuman Sereng-rengan teh cuma berdua bertiga gitu lah. Jadinya teh mainnya mau nggak mau sama yang lebih tua dikit. ya bisnis. Masih ngora tuh. Sing orang gagah gila. Stingan tuh. Noise. Kayak gitu. Pas kecil kelas 5 SD diajakin latihan biasa sama abang-abangan di rumah. Kebenaran waktu zaman itu teh di Margahayu teh ada satu organizer gitu namanya teh Kicau Enterprise. Dia teh yang suka bikin acara-acara di Saparua. Kicau gitu. Jadi Kicau mania tuh gitu. iya udah gitu si A itu teh ya suka ngeband saya teh suka ikut ke studionya akhirnya saya teh belajar gitar lah di situ teh 2 chord Mantap. diajak latihan waktu itu ayo main band aja ikutan akhirnya udah aja nge-cover si Sep 69 gitu-gitu dulunya teh Keparat juga sempat bawain waktu itu pokoknya campur lah di situ teh akhirnya ngeband lah di 17-an dengan nama Warning Class. Warning Class. Aku teh paling kecil lah itu teh. Gitu. Jadi udah lah dimulainya mah dari situ. Udah di situ ya udah terus jadinya teh keasikan nih. Main band si A itunya udah pada keluar kota, saya di Margahayu cuman beberapa orang aja yang seantragan teh gitu. Udah we jadinya teh ngeband terus Jadi pemain band sekarang mah itu. Ya maksudnya sampingan lah, Wak. Oh sampingan. Sampingan. Biar gak Melepas Aduh salaman. biar gak stres, Wak. Biar gak stres. Makanya so, kalau band-bandan emang kayak bisa waktu gitu ya anjingnya pagi ini baru dah ya. Ada yang satu tune gitu kan, aja terus main barengan gitu kan ya. Itu have fun ya sebenarnya. Itu satu momen yang mungkin ya pasti teman-teman dari band ada kerja, ada apa, gak ketemu setiap hari tapi bisa latihan. Ya lepas itu pasti ada energi yang nggak bisa dilepasin kayak gini apa ya. Nah kalau saya mah kebenaran main musik gitu. Kebenaran dah orang tua juga si papa teh suka main musik lah gitu. Si mamah juga berkesenian budaya gitu. Jadi nanti ya di rumah teh emang kental banget lah sama berkesenian teh gitu. Jadi Ada turunan betulnya. Turunan sebutnya teh gitu tuh. ada getihnya lah. Ada getihnya gitu maksudnya. Keren gitu Ya. Kayaknya ya udahlah ada bisanya main musik ya udah we main musik kayak gitu. Nah berarti Sampai sekarang. oh ya bener musik tuh dah emang bisa dipisahkan sebenarnya. Bener. Ama masak grow masak asli itu kolot kayaknya tanda kutip banget kolot kayak ini main-mainan Entertainnya. sih asli dah ini baru dapat sagat ada deh udah karawat untuk main-mainannya gua aja kalau dia ngobrol aja Pak RT iya sih Allah ke rondal. terus sagatan gitu Selalu gak bagian kehidupannya. bahasa lagi tata tadi bahasa aja bahasanya Karena kita mah kan masih ya youth. Masih youth. Ngobrolan masih masuk. nah berarti sekarang itu apa Leipzig atau ada beda lagi gitu kan atau Ada sama Collapse satu lagi. sama Kolep Kolep berarti sama Dika ya Sama Dika. Dika sebelumnya masih kene sendiri sih Solo. masih solo ya
solo terus akhirnya jadi band. Ya saya diajakin gitu, ayo lah go. Kan berarti dua karakter beda aja. Sebelum nanti kita ngobrolin masalah Leipzig-nya, terus kita ngobrolin antara dua karakter ini pasti berbeda gitu kan. Genre. Ya beda genrenya. Genrenya beda-beda nih sama si Collapse. Boleh tahu genre apa sih? Si Dika tuh sebenarnya apa ya? Si Collapse apa ya? Indie rock, shoegaze. Saya bilang abang wartawan Amerika beda kan ya. Wartawan Inggris masuk shoegaze. Wah. Jika Nothing masuk ke daratan Inggris loh, shoegaze. Tapi disalurkan itu indie rock. Lamun di Bandung nggak ulang tarik. Naik ya. Berarti itu karakter yang berbeda tapi emang temenan oke ya. Ya awalnya dari pertemanan lu gitu, dari temen satu circle terus akhirnya ngeband bareng gitu. Band bareng. Sesimpel itu kan. Dari dua misal Collapse sama si Redshift itu hal yang berbeda. Ya, Gimana tuh milah atau ya emang fun oke gitu. Bukan memilah, masalahnya kalau beda genre itu kan kadang-kadang orang lebih cenderung orang bosan lah ngelakuin genre tertentu. Nah pengen sesuatu yang baru misalnya atau seperti apa sih? Kalau misalkan maksudnya nggak baginya Wak atau gimana? Atau Iya jadi bikin dua band gitu kan. Biasanya kan satu genre. Kadang-kadang kalau kalau orang itu beda lah. Nuhanku aku numpang bisa. Ya. Ini istilahnya beda banget gitu ya. Gitu. Karena kalau saya mah basicnya teh dengerin semua musik kayaknya mah. Jadi semuanya teh buat saya mah bagus gitu musik teh. Jadi pasti kalau saya mah misalkan gini, misalkan ada satu, misalkan saya lagi digging vinyl lah misalkan. Ini ada musik namanya misalkan Jawal Kiamat. Ada waktu itu teh baru dapat kemarin Jawal Kiamat. Aslinya namanya serem deh, bagus gitu. Pasti dengerin lagunya teh saya kedelik tahun 70 80 gitu di Indonesia. Baru tuh band Indonesia dulu banget gitu. Jaumal Kiamat. Jaumal Kiamat tuh. Oh Jaumal. Nah ketika didengerin teh saya yang awam sama musik teh ini musik apa gitu. Nah cuma saya percaya pasti ada yang bagusnya ini teh. Nah selalu gitu ke setiap musik teh, setiap band gitu, apapun lah gitu, apapun itu. Selalu dengerin lu ini pasti ada yang bagusnya ini gitu. Dari satu album rilisan siapa, ini pasti ada yang enakannya walaupun kata orang gimana gitu, reviewnya gimana. Kalau saya mau percaya teh pasti ada yang gitunya. Nah mungkin itu dari situ ya. Karena dari dulu pas masih kecil gitunya orang tua suka dengerin musik budaya. Nah karena kepaksa awalnya begitu dengerin musik budaya, kesini-sini ini teh ada yang enakinnya, part yang enakin yang kayak gininya. Ini pasti enak. Nah mungkin dari situ teh menyerap semua identitas yang baik-baiknya dari setiap karya teh meren gitu ya gitu saya teh. Makanya di pas ketika ketemu Leipzig dan Collapse teh nggak ada masalah karena dua band yang berbeda dengan referensi yang berbeda. Dua-duanya teh dengerin referensinya teh dan menikmati juga. Jadi udah biasa aja gitu. Penting menikmati kan. Gitu. Berawal dari explore ya. Ya berawal dari explore musik gitu. Pokoknya pengen sampai ngedeketin lagu gitu ya, ngedagokeun lagu. Anjing goblok gitu tahu sakit bisa nyanyi lagu dia. Kayak gitu. Karena kan gitu kan anjing ya. Ya emang sih telinga kan beda-beda tapi anjing juga goblok tahu sakit bisa. Ya juga satu hal yang mustahil. Cek Asmiun. Asmiun deh. Kayak gitulah kurang lebih. Banyak dapat dari luar teh yang bagus-bagusnya teh banyak lah gitu. Menurut saya mah nggak ada yang jelek gitu. Udah berapa rilisan nih? Siapa teh? Itu si Leipzig sama si Collapse. Kalau Collapse tuh sebenarnya dari awal kan berarti udah EP-nya udah mau 3 berarti ini teh lagi 3 minggu depan recording lagi udah mau 3. Nah kalau si Leipzig udah 3 full album sama kemarin EP. Oke. Jadi 3 full album kan berarti. Tapi nanti yang album 4 rilisnya sih nanti kita pertengahan inilah gitu. Bentar lagi lah dulu. Belum rilis ya. Lagi album 4-nya lagi mixing. Oke. Cuman kemarin udah rilis single gitu Record label sendiri kalau yang Garbage Disposal Unit itu sama Pak Disaster yang awal saya minta langsung itu mau VD-nya karena saya bingung waktu itu ini punya lagu udah di mixing bingung gimana ya kebetulan cari kondisi Disaster Record Record yang sah. Disaster Record ya Leipzig namanya album sama album pertama si Collapse juga Disaster yang EP kemarin ya EP kemarin juga sama Bension ya. Enggak, emang bener kan Saya Bension satu rilis aja satu record ya. Yang kedua udah sendiri, yang EP ketiga sendiri juga, nah yang keempat juga udah sendiri lah. Nah, iya.
masih pertanyaan sebagai mungkin kayak kemarin anak-anak misalnya kata si taruh aja bandnya Yep gitu kan suka ngobrol kan kasihan gitu dia nih ngobrol album bersorakan gue anjing ribu bla gimana mensiasati atau misalnya Mario kan bikin sendiri kayak gimana ya rekod sendiri gitu kan rekod terus nanti kan buat distribusi sendiri gitu itu gimana gitu kan ngebaginya kan mungkinnya misalnya dulu kemarin sih vlog anjing liur aing wis ingin kalau video rekod jadi biar ya wes gitu kan direkod dia distribusi bla 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 gitu kan. Kalau saya masih percaya ini apa namanya pertemanan, connecting pertemanan gitu, koneksi pertemanan sama internet friends teh masih kayaknya masih berjalan dengan baik lah. Jadi ketika udah rilis gitu, ada saya juga kan awalnya ya dua-duanya ini juga si Collapse ketika jadi band, Leipzig ketika jadi band juga nggak yang serius banget gitu. Jadi emang mengisi waktu kosong di kantor lah biar sehari-hari ada pikiran lain gitu selain mikirin kerjaan gitu. Nah, akhirnya mah udah aja setiap rilis teh pasti mengandalkan teman. Kayak pertama kan, aduh saya ini band baru nggak akan ada yang kenal kayaknya. Gimana caranya biar bisa rada gini minta bantuan ke Vidi kan ke Disaster sama Odi gitu. Inilah kalau rilis ini udah mixing nih, tinggal bikinin CD dan lain-lain lah kayak gitu. Dia oke, akhirnya dengan semudah itu akhirnya. Yang kedua kayaknya bisa sendiri deh kalau lihat gini mah gitu kayaknya si penikmatnya juga nggak terlalu banyak merenya jadi cuman ya kayaknya gitu ya gitu. Nggak bisa nih sih. Ya kayaknya gitu. Merchandise juga nya. Akhirnya udah rilis Membagi merchandise kan istilahnya. Kalau mungkin beberapa ya sekarang ya pasti perlu ada tim lah tetap. Ya. Iya. Timnya nggak ada. Ya gitu. Sudah ya gitu kan lebih bingung ya. Timnya nggak ada kau sih gue ke personil aja lu tegak rawe ya. Jadinya sama personil semua sama. Misalnya kalau ada order pasti gitu kan. Ya, kalau yang jadi kita tuh ada yang sama Oblivion juga si merchandise ada yang bikin sendiri. Nah, bikin sendiri kan ya ada. Kalau yang bikin sendiri mah jadi kan kita teh secara personil mah 4 tambah 1 manajer 5. Jadi kita teh emang 5-5-nya teh kerja. Maksudnya teh kayak si Komang manajer teh emang benar-benar ngurusin produksi semuanya gitu di atas panggung, di luar panggung. Managing waktu dan semuanya teh emang jalan jadinya teh udah tak biasa. Nah terusnya kita teh berlima teh dalam lingkungan circle kerja yang sama. Jadinya teh jadi misalkan saya sama Rian lebih mudah ya berarti ya. Jadinya teh biasanya kita mah bikin sesuatu untuk kebutuhan kantor. Sekarang mah kita rubah lah kebutuhannya untuk musik gitu kayak gitu doang. Jadinya teh semuanya 50%. Jadinya teh udah tektok biasa. Yang ini harus dikerjain siapa, yang ini harus dikerjain siapa teh udah autopilot teh gitu semuanya teh. Nah kayak bikin lagu kan dua bandnya beda karakter ya minimal gitu kan. Nah ketika bikin materi lagu nih kan harus membedain si lagu ini buat si Collapse atau buat si Leipzig gitu. Nah awal bikin lagunya seperti apa, dapat inspirasi atau seperti apa gitu? Nah kalau di Collapse mah lebih banyak deh si Dika yang mulai duluan. Kita mah cuma ngoles lah gitu sama si Babe gitu. Nah misalnya kalau di kalau di Leipzig itu karena jadi misalkan saya sekantor sama Mirza sama Iman juga ada hubungan pekerjaan, sama Rian juga ada hubungan pekerjaan, cuman Rian kan di Ciamis. Di Ciamis sih setiap harinya, jadi dia cuma weekend kesini teh. Jadi kita mah ada ide bikin lagu, misalkan Rian gitar-gitar dikirim di grup, nanti itu tiba-tiba teh si Mirza teh ngebalas lagi udah ada bassnya. Nanti tiba-tiba si Iman teh karena dia teh di kantornya teh dikuasa kan, jadi urusannya teh dengan audio. Jadi ketika udah jadi ini teh dia isi drum jadi lagu, nanti teh tinggal direvisi. Bagus nggak? Ini kira-kira liriknya kayak gini mah, ini oke nggak? Ya udah gaswe dulu lah. Nanti semuanya mah eksekusi akhirnya mah di studio pas lagi aman. Pas rekaman ya udah aja di studio jadinya gini ya udah aku kayak gitu. Dibikin mentahnya dulu ya digambar. Aku kalau gitu kan aku ini kasih buku sehari buku jadi pernah yang di Bandung ada yang di mana gitu sama kayak si Badia kan gitu. Jadi ke grup ya lagu ya musiknya ya tambahan emang aman juga ada aman. Eksekusinya sama ya kayak gitu sih. Standar sebenarnya nggak ada yang di mana kayaknya biasa-biasa aja lah. Kayaknya gitu, memang bener sih. Karakternya emang jadi kenapa ya waktu sudah kan ada WhatsApp atau apa gitu ya ada teknologi lah daripada ketemu anak essay gitu kan. Ngalir kan kudu ngeproduseran musik terus kudu ngadesain oge gitu.
kayak bikin sama kayak si Andre dulu Benesion tuh. Jadi bikin dulu si gitaris itu bikin dulu mentahannya dulu gitu, si drumnya pakai MIDI dulu lah digambar. Nah, pakai Fruity Loop terus naikin ke Sonar atau apa ke DAW gitu kan. Akhirnya lempar ke grup. Ya, Aku kan sebagai manajer tinggal lah ya kan. Manajer si Andre lah. Tegaran cek ini. Tapi untuk pemilihan karakter itu nggak terlalu sulit kan ya? Enggak sih kayaknya mah dari awal juga udah pengen yang kan Collapse semua udah berjalan kayak gitu. Kalau di Leipzig udah pengen bikin waktu itu pengen bikin band kayak gimana ya sebelumnya kan sempat di Holocaust. Nah Holocaustnya Kayaknya bikin yang beda dari band sebelumnya gimana ya gitu. Nah pengen gitu doang sih. Kayaknya udah aja lah balik ke zaman waktu SD gitu. Sebenarnya cuma berdua dulunya sama Mirza doang. Bikin band waktu ini saya pernah ngeband gini nih pas SD gitu. Nah kayak gitulah. Akhirnya bikin lagi aja kurang lebih ya udah gitu. apakah ada di salah satu si Leipzig itu subgenrenya atau apanya gitu? Ada nggak sih sebenarnya? Saya nggak ngerti asli nggak udah apa Hardcore pop nggak tahu tuh. wave of dia juga Blitz lah aja. Blitz kan edan gitu ya di Klasik Oi. original Oi, traditional Oi pindah ke new wave-nya jadi ya maksudnya Kental lah. kalau lihat si Leipzig hampir sama ya kalau saya lihat gitu kan jadi perubahan dari sana terus mungkin ada yang 80s hardcore punk kayak ingin apa sih kayak New Wave. Gazy Man and Frit bla bla bla. Kalau itu semuanya didengerin gitu. Nah jadi mungkin ada lah kalau misalkan ditanya genrenya apa ya nggak tahu Benar. apa detailnya nggak tahu bener. Tapi kalau dari band sendiri gitu ada band orang mah nggak lah gitu. Apa gitu? Enggak cuman banyak yang bilang post punk. Saya juga baru tahu sebenarnya. Post punk kayak gimana pun juga nggak tahu sebenarnya band kayak gimana, jenis musik yang gimana gitu. Jadi makanya udah bikin aja lah gitu. Kayak gitu. Kan ada yang kedengaran dari mungkin Blitz yang wave agak baru terus ke si Joey D ada sedikit gitu kan. Kayak gitu. Tadi dengerin live suara gitar dengan suara gitarnya kan. Dengerin pas live tadi saya lihat sama Sion Saya dengerin gitu dan saya lihat. saya di YouTube. Keren. Jadi emang ya sekarang sih kalau di Bandung banyak pisan ya. Banyak bagus-bagus lagi. Bandnya yang dengan akulturasi sebenarnya ini akulturasi terlalu aja budaya banget ya sih perpindahan subgenre dengan genre yang klasik sih evolusi dari mungkin beberapa band-band yang udah muak dengan band-band aja ya dengan pelabelan A B C D dia pengen combine dengan beberapa band juga itu jadi ditambah karena rangkum guys ya band Big Collab ya. Ya bagus. si Colin dulu band Makanya saya juga band baru dengan pernah ngobrol kan pengen bikin elektronik punk, elektronik kan sebetulnya. ya elektronik ini sebenarnya Juga UK disco itu ngirim UK disco atau techno ya kayak Techno. Apa sih namanya kamu from mau bikin juga Mas Ion nanti nyobain ada beberapa lagu. Wah mantap loh. Under 16 sih mereka kan 58 tapi masih kira acting UKNS Asik. Orang mau karakter lo genap badan. berarti nah ya tadi kan udah obrolin antara band ada yang sekantor ada yang misal dia maksudnya satu kantor riuhan ngurus band atau brand silsilah band. Kalau Riwahan mengurus brand. Kalau brand Berarti ada tim juga berarti ya? Ada kalau brand ada tim. Ya udah itu juga udah bekerja sebagai autopilot lah. Jadi di kantor udah otomatis semuanya. Jadi ini harus gini. Cuman awalnya kan pas bikin sistem harus kayak gitunya yang pusing. Nah itu ketika udah berjalan juga nggak bisa diem di situ terus harus ada perubahan apalagi buat kedepannya kayak gitu. Harus terus gitu sih jadi lebih mikirnya gitu. Nah di samping mikir real gitu nah ngeband kebayar lah capeknya gitu enak gitu jadi ada refresh lagi sekalian reviewan brand kalau filenya ini nggak ada lagu ini juga ada ya udah Setelah penat selama bekerja terus band-bandan jadi misalnya main band pasti juga kan Senin gitu kan main kan
Jadi kan nu kamari tertunda ya reviewnya ya kieu aman tuh sih sebenarnya. Nah sih. Karena saya mah pulang manggung nih suka bawa ide gini, Cinta aya jaket alus tadi pas misalkan lagi di satu event gitu nya, tadi aya jelema pakai jaket alus, diinget-inget karena udah capek juga lihat Pinterest, lihat majalah teh udah capek gitu referensi ke situ-situ wae teh. Nah, dengan datang ke tempat baru gitunya, ketemu orang baru, kadang-kadang tuh suka dapat gitu juga selain dapat pertemanan baru tuh suka lihat sih calanana halus Oke, diinget-inget. Inspirasi juga ya. Kadang saya mah suka moto tek cik halus jaketnya nih apa? Oh, oke. Nah, kayak gitu. Kok pulang ke rumah teh dibikin gitu, maksudnya dicoba diramu. Oh, ini teh gini ternyata. Oh, ini teh jaket ini. Nah, ternyata teh dapat juga. Terus di develop yang lagi. Di develop lagi. Nah, seperti itu sih kalau anak muda mah seperti itu. Jadi kita main band unggul ketika datang ke gigs gitu kan. Ada sesuatu yang baru, kita tahu develop. Iya, ini kan ngobrol ya. Kemarin Itu nggak cuma salah ya. kemarin nonton wae sebenarnya lagu. Saya makanya mau ke acara itu mabok wae. Ini mabok kan dia. Saya Kamu mah ya saya health TDX udah sehat. Itu kan aku udah sehat. Menuju sehat. let's go at the max way. Aku tidak bangunan tidak ada let's go at the X hijrah X nail kayak main suatu waktu lalu pakai X saya nggak enak Biasa sok deket kadinya. biasa ya bisa ngobrol di sini ya aja gitu ya di X itu Tapi ngomong-ngomong main band sama kerjaan gitu ya, biasanya orang-orang yang main band terus mobile juga biasanya multitasking. Ya kayak yang tadi aja, ketika masuk gigs dapat sesuatu yang baru dikembangin di dunia kerja gitu kan. Nah seperti itu. Jadi apa ya, antara musik sama kerjaan sebetulnya nggak bisa dipisahin gitu ya. Sadari lah. Tanpa Seperti itu disadari ya. pasti gitu. Dan semuanya juga pasti misalkan lagi di kantor ada yang dengerin lagu pasti kedengeran kan, dibawa ke pabrik. Di pabrik juga lah sambil dengerin lagu pasti bikinnya teh. Jadi tanpa sadar teh pasti ada pengaruhnya gitu. Betul. Pastilah itu. Menginspirasi lah kayaknya. Terinspirasi jadi bikin si loncatan jarum jahit teh karena Sehingga metronom. jadi tak balik di becija tuh tak Korea. jadi kayaknya nggak bisa lepas lah. Ya sih, emang benar. Musik Kita nggak- sadari gitu. ini yang album Bandling Jenglot itu album keberapa terus itu nanti langsung bisa itu tuh album itu Jenglot itu kan si Yev Gama kayak dari itu Jenglot Pekan. Itu teh berawalnya mah dari anak-anak aja itu teh. Aduh, kayaknya mah rilisnya teh harus sama bundling apa ya, tapi kalau misalkan sama kaos teh kayaknya terlalu biasanya kayaknya teh wah ini udah sering kalau begini apa ya. Nah kebenaran pengen ngangkat satu icon action figure benernya action figure gitu. Yang tapi yang lokal apa ya gitu. Futuristik ya. Ya udah aja yang sering kita lihat dan didengar mah ya Jenglot gitu. Makanya udah ini kayaknya bundling sama jenglotan lucu. Punya kayak gitu. tapi asli itu Jenglotnya asli beli. Asli udah banyak kan di Shopee juga. Oke, jadi mau rasanya gimana? Oh, di Shopee ada. itu Jenglot itu album keberapa Yang kedua berarti itu yang sendiri ya Ya sendiri berarti Nah, itu mesti dipencet dengkulnya tuh bisa nyala matanya teh cor. baterean tuh Baterainya atau di mana kayaknya pakai baterai jam gitu. Jadi pas dipencetnya nyala lampunya si matanya tuh merah. nah saya ningali si Levi sih mau dari si visual atau Instagram atau jualan si ya maksudnya dari habis apa album atau apapun out of the box ya asli anjing yang enggak orang lain yang kepikiran sih juga mungkin kayak apa sih bukan flag gitu kan flag juga antik sih baru sih lagi tapi keren lah bahasa lagi bisa dibahas nih Ya kalau Jenglot mah gitu. Cuma Jenglot beli di Shopee banyak itu tuh di Shopee teh beli aja. Layarnya beli di bundling Jenglot. Gimana caranya biar si lagunya biasa-biasa aja tuh jadi gimana udah weh gimana caranya biar ngomong Bener. Biar kontroversi. ada lagunya juga biasa-biasa aja jadi Itu liriknya menceritakan apa? yang mana Yang banding jenggot. yang di album itu wah itu mah banyak lah ada nyeritain buat anak saya ada yang nembang Wirahma itu teh buat anak Oh, buat apa?
Terus nah itu teh cerita yang di album 2 itu, yang di Nembang Wirahma itu kejadian sekarang nggak? Itu teh ngarang aja. Pas lagi nulis teh sama si Mirza kan. Si Mirza yang di inilah di lini penulisan lirik teh dia yang headnya gitu si Mirza. Jadi saya pengen bikin lirik buat anak sok nulis atuh cen. Pas nulis teh ya udah aja. Saya kalau sama anak teh weekend paling ngelongok keluarga gitu ke Margahayu. Ya jalan-jalan yang saya lewatin sama anak sama istri teh ditulis gitu. Kesini terus itu teh kan ada potongan liriknya teh berbelok ke Salman gitu. Salman kan Dago, Masjid Dago. Nah sekarang saya tuh suka jajan ke sana. Sampai di Simpang Dago juga saya tulis kan Simpang Dago. Nah kejadiannya tuh baru sekarang gitu dari si Eta teh. Jadi emang nggak direncanain. Jadi kejadiannya tuh baru sekarang guys. Sejak buka barang misalnya. Oh iya. Uritanya Nembang Wirahma gitu. Nembang Wirahma berarti emang banyak sih itu tentang dia tentang ada salah satu judulnya Goodbye Blue Monday. Goodbye Blue Monday itu teh jadi pas lagi recordingnya pas almarhum papa saya meninggal gitu. Jadinya teh sebenarnya nggak ditulis untuk mengenang almarhum, bukan. Jadi cuman itu proses dibikinnya teh pas ada momentum itu gitu. Ada momentum itu jadinya teh. Terus pas dikasih judul gitu sama anak-anak Goodbye Blue Monday itu emang bener-bener juga Owati meninggalnya hari Senin nih. Jadi teh lepas aja gitu semua. Monday ya, Senin. berarti lagu iya Blue Monday. order goodbye itu order kelewat beliau. Tuesday, Ruby Tuesday. Ini memang lebih dalam ya sebenarnya. Ya lebih inilah kan yang album 1 kan lebih inilah. Raw ya. Anak muda banget lah ya. Lebih Ya pencarian identitasnya. yang kedua kayak gitu lah, udah nulis buat anak. Terus ada ceritain tentang kayak Ariel juga di bawah-bawah gitu kan, serupa Ariel, serupa Charlie ya kayak gitu-gitu. Jadi pengen ini teh ya kayak Ariel teh kan dengan Noahnya teh keren gitu menurut saya teh. Charlie juga di ST12 ini menurut saya bagus gitu ya. Ada bagusnya gitu Charlie. Jadi udah lah pas si Mirza nulis ada si Charlie dan si Noahnya teh, si Arielnya teh bagus gitu. Terus akhirnya teh di serupa Ariel yang menunggu pagi, serupa Marley I'm waiting in vain, serupa Charlie saat terakhir jadi sama judul-judulnya. Terus teh apalagi ya pohode serupa Charlie saat terakhir, serupa Marley I'm waiting in vain. Pokoknya teh ada masukin, jadi di bait lirik itu teh pas part refnya teh masukin yang kita suka lah gitu. Yang terakhirnya dari Rialto. Rialto yang judulnya Monday Morning. Monday Morning 5 Band lama itu ya. Masukin dari situ, ada dari si bait liriknya dan judulnya ini masukin Balada Beberapa orang juga cuma ya lah kadang-kadang tapi nggak begitu. Ada yang nggak juga ya kalau dari ceritain kayak gini ya. Monday Morning it's already 5:19 kan dari Rialto. Ngambilnya dari situ. Jangan juga bikin lagu buat anak ya waktu itu. Udah belum selesai. Itu tentu saya. Oh nggak bisa bikin lagi. Kayak lah aja. Kayak nama IPG. IPB tinggi lah. Ganti lah, wes. Ya, iya udah ada gerilyawan kan anaknya dibikin lagu sendiri, rekaman sendiri, mantap banget. Spotify sendiri, YouTube sendiri, jadi lumayan. Berarti ada tri-tri sangat. Isan itu apa Isan? Jadi menarik ketika anak saya lahir suruh cari nama ya dulu, dan ketika kerbaluang anjing ngaran saha ada yang harewas kalau percaya mah mereka ngaranna gerilyawan balik langsung. Itu teh yang ngobrol sih bukan. Hah? Bukan. Yang mana? Ada yang harewas ini maksudnya siapa, Pak? Pas nggak tahu. Nggak tahu. Jadi pas lagi ngobrol di depan rumah sakit, jadi waktu itu bingung kata istri teh, iya anak rek di ngaranan saha mau dikasih nama siapa gitu. Kita bingung dah, lagi minum ya semangat. Dah stres deh jadi kan pas besok pagi-paginya udah borojol, malam borojol, besoknya keingatan ada ide gitu. Aja gerilyawan gitu aja. Ya menarik gitu sih. Ini gerilyawan lagu tadi nama anaknya sih? Harmoni kalau nama anak. Harmoni. Cuman keren Wirahma. Nembang Wirahma. Nggak akan jauh dari bahasa Sunda sebenarnya. Nah, situ pengertiannya Nembang Wirahma. Lihat dari Mario tuh dari si Leipzig itu nggak jauh-jauh dari nge-combine ya. Combine bahasa
swagnya terus yuk ya masuk bahasa Inggris ya, terus ya bahasa Sunda pasti aya kayak double. Kalau kenapanya Kulturnya jika ada gede kultur dari orang tua ya. Nembang Wirahma, Nembang teh nyanyi ya? ya nembang lah nyanyi. Wirahma, Kalau Wirahma teh kayak ritmik kayak gitu. ritmik. Apalah. Oke. Jadi lagu yang berirama lah kurang lebih. Lagu yang berirama, oke. Cuman kalau nembang iramanya kurang tahu apa arti benernya teh. Kalau diartiin satu-satu Satu-satu, ya, gitu. Nembang Wirahma. Kan emang enak ya emang ya kalau bahasa Sunda mah catchy nembang Wirahma terus Jadi- bisa dibikin nama anak misalnya atau nama Itu kan panjang nembang Wirahma and the Mackenzie Montage sudah apa ya gitu ya. Jadi kok Leipzig itu gitu. Jadi ada sambung ya maksudnya ada beberapa dengan bahasa Sunda di combine dengan itu edan kan ngeri gitu. Keren. Kan. Karena sih dengan musiknya ya mungkin yang tadi saya disebutin gitu kan ada yang web atau apapun gitu kan. Combine kayak gitu emang ya itulah anak-anak kuno ya yang bisa jadi selalu campur-campur lah gitu dari yang megang lini penulisan dari kan si Mirza gitu yang bertanggung jawabnya, jadi dia selalu lempar dulu apa nih liriknya, nanti anak-anak teh nge-puzzling ulang gitu, repuzzling lagi sama anak-anak dan dibikin ini kayak gini kayak gitu, oke lah bagus jadinya kurang lebih gitu. Kalau kenapa ada Mackenzie Montage mah ada Stu Mackenzie kan di situ teh di dalam lirik Nembang Wirahma teh. Stu Mackenzie teh gitaris King Gizzard. Saya teh suka pisan sama band itu teh gitu. King Gizzard dan The Lizard dari Australia gitu. Ya. Masukin aja ke situ gitu. Gitu sebenarnya itu teh gaya-gaya ini apa? Kayak harp zaman dulu. Harp it's crowding tartar. oh si Hard kayak Itu teh bagus pisan gitu, dodar gelap komunike. ya bener. Sih dari keren gitu. Saya mah cuma ngulang Iya aja. anak-anak mengulang si era yang udah diduluin nama itu. Benar. Jadi itu dari asli. Dodar gelap komunike. Bener ya. Wave kayak gini. Wave. Ya, Aku baru tahu. Nah, sih gitu. Teman juga yang di rumah ya baru tahu juga. Dia terus ya kalau sekarang gue kayak jadi Sunbed dah. Sebab si Kenji itu kan. Oh iya, Agas. Iya. Drummer. Tahu gue lihat siapa juga orang yang band itu band suges gitu aja tapi the fall gitu suges itu jeng kalah kuala mau putar kan Suges tapi nang. jeng gitu kan wah stop gitu kan jangan gitu tapi mau logis deh wah budak ya suges itu di bawah budak ya Tapi nggak apa-apa, kadang inspirasi datang tiba-tiba itu ya, tidak terduga gitu maksudnya. Dari mana aja lah. Dari mana aja gitu. Sekitar we. Kadang-kadang orang nyari susah gitu. nah ada info nih dari lagu baru di album 4 berarti yang mau 4 ya sama si Nahla ya Hardik ya Nala Ardik. Hardik itu sebenarnya band bandingnya Band Tasik. band Tasik ya oh ya band Tasik Cuman mereka aja pada di Bandung. Dirilisnya ada rekor dari Jawa Timur lah kalau nggak salah ya. Ya kalau yang sekarang kan kemarin perlu lihat. Nah itu, kenapa milih Si nanti. featuring Waktu itu teh pas udah beres nih lagi recording, pas lagi di review, ini biasa aja si lagunya. Ini kayaknya harus ada featuring tapi featuringnya teh pengen perempuan. Yang album kedua juga teh ada featuring sama Marcella dari ini Moon sebenarnya, cuman pengen yang nyanyi, akhirnya ketemu itulah si Nahla. Anak-anak teh pada udah aja nih dicoba cek gitu. Si Nahla pas dicek bandnya keren nih, si Ardik udah coba diajakin dan mau, udah aja jadinya teh kolaborasi di satu lagu sama ini buat yang album nanti atau udah keluar album. Kalau singlenya udah keluar, si maxi single yang singlenya udah keluar ya maxi singlenya udah keluar, albumnya mah mungkin minggu depan lah kayaknya. Itu berapa lama penggarapan ketika collab sama Nahla deh? 1 hari ya. 1 hari edan. Iya 1 shift maksudnya gitu. Oh, 1. berarti single dulu atau full album dulu biasa ada sih Kalau saya teh juga teh kurang ngerti kayak gitu-gitu, matanya teh pas dari album 1 ke album 2 juga teh udah rilis nggak ada single-singlean. Pas album pertama doang ada maxi single, album kedua nggak ada single langsung rilis, album ketiga kemarin yang EP itu langsung rilis juga. Yang album 4 ini mau cobain lagi pakai maxi single. Sebenarnya mah nggak tahu kenapa, cuman ya mungkin inilah ngikutin orang-orang kayaknya apa gitu sih. nah gitu ya saya kan emang dari EP juga atau dari album gitu kan bahkan beberapa luar juga kan ada single tapi singlenya langsung video klip tapi emang langsung keluar si
ya mungkin singlenya bukan single gimana ya, kan kadang ada beberapa single tuh yang nanti keluarnya beberapa week atau beberapa biasanya gitu kan. Single ya single biasanya. Ya biasanya single. Nanti pas rekamannya suka beda lagi kemarin ya. Ada yang dialbumkan kemudian. Ada yang dialbumkan, biasanya gitu kan, buat- Ada juga yang single khusus single nggak ada di beberapa album. Karena seperti itu sih. Kalau ini mau udah beres, berarti teh fullnya teh udah beres, cuman lagi mixing. Nah kebenaran di mixing dan mastering teh sama barudak ini lah, sama dari Pandora Lab. Ini bisa keluar dulu dua lah, biar buat ada maxi single, bisa, udah itu aja. Oh iya. Berarti materinya udah ready satu album ya berarti ya. Udah. Cuman dikhawatirnya lah biar ngahanetan si bogeng mas ngahanetan si Duro. Seperti itu. Emang sih untuk menghangatkan biar apa ya ketika kita bikin album mau dirilis biar nggak terlalu kosong ting ya, kemudian satu lagu naikin dulu lah. Ya, Single atau video klip single atau seperti klip itu. Terus video klip udah dapat berapa? video klip tank. Berapa lagi? Kurang lebih mah ada 4 kayaknya kuat. Udah 4 nggak tahu 5 wanya. Lupa Senap asal apa? 4 ya. 4 ya. 4 tuh. Terus gitu ya pemilihan nih ketika bikin lagu pun bikin video klip lagu yang mana misalnya? Nah, itu teh nggak ke ini ya. Waktu itu teh Spontan aja gitu. spontan aja. Kayak waktu ceritanya pas lagi kemarin teh kebenaran tur ke Singapura, Malaysia. Ya. Pas lagi di Singapura ada waktu kosong sebelum pulang. Udah weh bikin video klip dulu lah, konsepnya gimana, jalan-jalan weh kayak gitu aja, udah jadi jalan-jalan sambil muter-muter lah gitu weh. Jadinya Footage jalan-jalan ya. jadi footage dan itu teh video lagi syuting di Singapura. Beberapa jam kemudian teh langsung pulang ke Indonesia. Jadi sambil nunggu pesawat itu teh. Oh gitu. Lalu sambil nunggu pesawat, footage saya dimanfaatkan ya apa? Iya benar. Ya, artinya saya. Nah dokumentasi itu penting berarti ya. Iya. Sangat penting. Kan orang-orang pada itu mah ya. Nah, cuek. Balik orang ya. Soalnya dokumentasi itu pas kali kan aja butuh gue kan foto unggul gitu kan. Bener dokumentasi. Lagi Lila yang kasih bibirnya. Susah. Emang kalau dokumentasi sangat penting yang ketika kita butuh. Misalnya yang video klip konsep susah nih atau malas gitu mungkin manfaatin yang ada gitu. Ya manfaatin yang ada yang itu pemanfaatan yang ada tuh sama kayak pas yang bikin video klip kan di album 2 tuh ada yang featuring sama Bres. Nah itu tuh si Bres itu lagi di Jepang. Orang tuh bisa kerja di Brandol sama. Oh oke tuh. Mana yang bikin video klip? Udah akhirnya anak-anak mikir semuanya. Kita teh pernah tag live bareng kan sama si Bres teh yang di Tong Setan. Nah yang di Tong Setan ini teh kita potong-potong dicop gitu sih dari videonya tuh di capture jadiin di print jadi foto, udah jadi stop motion gitu jadi Ya benar. Yang penting pengen ada video klip sama si Bres gitu. Terus si Bres sibuk wae udah sini itu. Pasti atuh. Berbagai ya tuh ya. Sting atuh. Bres mah. Mobilitas tinggi ya tuh. Stoppable. Ayo dagang opak teh bener tuh. Dagang opak. Nah, Mas ini kita tahun kemarin. Obrolan 1 tahun kemarin curiga bener sih kan. Saya kabar masih kada liburan terus. Iya. Masih Sibuk. Update jarang ya namanya. Sama ramai gitu. Ini ada garbage disposal unit. Apa sih ya sekarang ada. Iya banget gitu kan kalau garbage kan ya. Apanya itu tuh si Mirza yang ngasih album pertama deh. Garbage disposal unit karena kalau versi saya pribadi mah kayaknya gini. Kan musiknya seadanya. Udah kita anggap sampah lah gitu, tapi yang terakomodir kayaknya gitulah recycle kayaknya gitu jadi udah aja lah kita jalan seperti ya apa adanya kayaknya gitu. Disposal unit communique sebenarnya itu gitu. Garbage disposal communique ada yang di itu tuh beda sih di sama kaset teh. Salah nulis ya teman juga sebenarnya teh. Bisa gitu ya salah nulis. Garbage disposal unit ada garbage disposal communique. Ya berarti sempet deh gitu. Ya kaset aja CD beda ya. Padahal lagunya sarua ya. Lagu nah kaset cover aya bayangan di CD. Oh iya tuh ada kadilet.
Di no printing gitu. Suka teh bayangkan baik tinggal lagi salah aja gitu kan delete ya. Terus kagok. Bena Wyatt ya. Benar-benar. Benasion itu. Pas awal bikin album ya, Sion ya itu ya. Bikin album pertama itu ya. Ya pertama. Yang manajeran kan manajeran Ini tinggal ada. tekan itu kan dia aja dia. Dia kan manajeran lagi tapi. Nah di tiap rilisan pastikan hal ada yang unik. Tadi ada Jackpot, terus nanti ada apa, terus sebelumnya apa gitu kan, atau emang sebelum bikin album itu emang udah dikonsep dulu atau gimana gitu. Kalau di konsep cuma di awal mah nggak ada lah yang ngalir we gitu. Kalau yang album 3 mah nggak ada apa-apa karena cuma 6 lagu EP lah gitu. Jadinya udahlah kita rilis biasa aja. Terus yang album 4 juga kayaknya nggak ada apa-apa, biasa aja lah kayak emang rilis aja gitu. Lexi dari tahun berapa berarti? Dari COVID 2021 berarti 2021 udah 3 album ya. 2021 3 album Bev, 3 album, Jumat berarti 3 album 4 bentar lagi 4. Produktif bro. Ya asli. Orang-orang yang Kalau sebenarnya kalau di Bandung sebenarnya butuhnya band-band produktif sebenarnya ya punya. benar. Ngomong saya lihat ya. Ya. Soalnya lamun album bawa kan mau cenah sih ngaruh. Nah, udah. Ini lah. Ketika bikin karya orang-orang kadang ya sorry ya ngomongin di Bandung ya, maksudnya ketika orang udah rilis satu single itu udah merasa udah puas gitu. Sementara kedepannya itu masih banyak PR gitu harus kita kerjain. Concrete Jungle. Wah, karena kan ngapain mah kodonya album bro, sorry itu maksudnya Ya rilisan fisik itu suatu hal yang berharga gitu Bu. Ya maksudnya bukan dikasih personal band aja bener niat ya. ya benar. Buat nanti aja punya anak gitu kan. Iya rilisan fisik ya gitu. Selain ada beberapa rilisan ada momen tuh. Benar, momen itu. fisik tuh harus dan gitu kan emang. Beberapa teman-teman kan kayak mungkin dengerin dari media sosial apa dari Spotify atau apa dari YouTube Music atau apapun gitu kan. Ada gitu kan istilahnya apa sih bukan jual belinya, maksudnya ada gitu beberapa receh, tapi kan kalau teman-teman apakah mau koleksi atau support band dengan beli rilisan fisik dan merchandise-nya itu suatu hal yang, dan menurut aku ya itu ya kenapa sih teman-teman yang mungkin ya kalau beli tiket itu udah pastilah kalau ke acara ya, tapi kan buat si band terus bukan jalan istilahnya ini di underground scene aja lain masalah ngebengharkeun sebenarnya, cuman ya buat ya tak bikin rilisan di biar berputar Ya, biar hidup. nah ini kan pakai duit serang-serang gitu tuh aja gitu terakhir aja gak ada saya ingin balik kan mungkin hal kayak gitu, jadi emang ya support band lokal juga dengan rilisannya gitu kan, terus ya merchandise-nya sih sebenarnya. Oh iya ada yang lupa. Kita syuting hari ini di mana? Di Kopi Seduh Sembuh ya. Kopi Sudah Sembuh ya. Nah ini nggak asing lagi ya, Kopi Seduh Sembuh di mana? Ya alamatnya itu. Haji Wasid nomor sekian. Kan bro, namanya. Haji Wasid, bukan Wasir. Sion Wasir. Nah itu tadi lari kanan kiri. Haji Wasid nomor 29 ya Ki ya? 29. Jadi buat teman-teman yang mau ngopi, ngeteh, nongkrong, Resli. datang aja ke Kopi Seduh Sembuh. Di sini kita akan ketemu sama teman-teman Prung di sana. Itu sebelah sana. Di belakang. Tetangnya nih. Makasih ya udah nyediain space buat kita. Waktunya juga terima kasih. Udah kasih kopi gratisan juga. Asal itu anjing bukan gratis. Nah, oke, bicara selanjutnya nih. Kayak tadi kan udah akulturasi atau apapun gitu kan tadi dengan bahasa Sunda dan yang ini bendera nih. Ya, itu satu. Siapa bertahu ya, anjing pakai bendera ya. Nah kalau video pasti kayak tulisan anjing ngeri gitu. Keren itu. Kepikiran gitu ya, men. Jadi waktu itu teh jadi gini. Itu teh sebenarnya logo ini Padepokan Silat Tasikmalaya gitu kalau nggak salah teh. Jadi teh kalau si kasetnya orang Sumedang Tasik lahnya. Ya. Kalau lagi pulang ke kampung teh sukanya teh jalan-jalan lah kuliner dan lain-lain gitu. Nah, si tempat eta teh selalu ada gitu, si logo itu teh Padepokan Seni Silat apa gitu lupa kan pokoknya batin selalu itu lewat nih kayaknya lucu kalau dijadiin sesuatu bendera. Akhirnya udah aja bikin ini benderanya kayak gini kurang lebih. Pas dibikin sama si Mirza teh
kieu lain tah anjing geus kieu we gitu. Dan nah beneran kalau di pas di acara-acara kesenian budaya teh bendera teh selalu dibikinnya kayak gitu dibordir pakai rubaya. Nah gitu sebenarnya mah biar sama aja lah kan band-band gitu apa namanya ya band-band teman-teman teh suka bawa bendera aralus kan bendera teh anjing aralus cing orang kumahanya nah kayak suka berpikir sesuatu teh biar nambahin sesuatu biarkan yang ini udah bagus nih, yang ini bagus. Coba saya bikin yang lain lah gitu. Kayak itu yang apa disebut tadi out of the box ya. Jadi orang kepikiran aja gue kepikiran. Tapi itu orang pada pokoknya tahu bikin bendera itu si logo. Kayaknya mah nggak tahu. Oh, kayaknya tahu kan. Jadi karena itu mah jadi kayak logo ini. Jadi si yang gambar maung itu teh kan ya kayak maung identik sama Jawa Barat lah kayak gitu singa. Ya. Ada ya si harimau itu teh kayaknya teh harimau itu teh udah jadi ikon untuk si Jawa Barat meureun kayaknya. Nah, kalau misalkan didalami lagi si filosofinya mah kurang lebih kayak gitulah. Leipzig dari Bandung ya dari Jawa Barat gitu. Nah, apa namanya ya si Jawa Baratnya punya identity apa namanya animal identity-nya teh harimau. Ya. Ini mah kayak gitu aja sih cuma pengen gitu-gitu aja ke Maung ya. maung. Kasohor lah ya. Kasohor. Aslinya terbaik kasohor ya. Semua direk apa. Zaman perang oke nya. Nih oke babat ayo lempang kan itu teh. Padahal pakai kendaraan itu terlihat. Oke, saya lihat ketika si Leipzig main ada dupa dan kembang jadi hal yang penting untuk performa Leipzig ketika live gitu. Itu maksudnya seperti apa? Apakah di situ emang benar-benar Ngedatangkeun si Yef kah? atau ada sisi gitu kan? Apa ya nyamat atau hanya gimmick aja atau seperti apa? Itu saya balik lagi ke ini kayak saya Mirza, Rian sama Iman sama Komang pun gitu kita berlima teh emang hidup di dalam tanda kutip di lembur. Jadi emang setiap yang itu tuh yang kita lihat tiap hari gitu. Kayak ibu saya kalau misalkan habis bebersih tanaman di daerah rumah pasti nyimpen dupa teh untuk pewangi ruangan. Kayak gitu. Nah si kawan-kawan yang lain juga gitu si Mirza apalagi si Komang teh kan dari Bali. Ya. Nah kan gitu kalau di Bali juga dupa itu untuk ini pewangi lah gitu. Mirza dan lain-lainnya Rian juga pun kayak gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan kita bawa ke pas kita panggung ya kayak mengenang zaman dulu gitu di rumah masing-masing. Wangi ini teh ada di rumah nih wangi ini teh kayak gitu sih wangi-wangi si dupa teh. Nah kalau kembang sebenarnya mah lucuan gini kayak misalkan dulu teh kan suka lempar stiker. Nah, waktu itu kita teh, aduh anjir nggak sempat lempar stiker, nggak bikin juga gitu stiker teh. Udah beli kembang di tukang rampe lah gitu biar kieu aya kieu gitu juga pemain band bener. Gitu. Jadi ya udah akhirnya teh si penonton teh kalau dilempar kembang itu suka pada gitu udah kata lucu. Udah jadi lempar kembang terus dupa aja. Kembang nih kan perfect combination teh gitu. Ya jadinya lucuan aja. Hidup anak bawa hidup sekarang berem. Itu tiap perform seperti itu. Tiap perform seperti itu yang kesulitan mah yang pas tur ke Singapura Malaysia karena di sana tukang rapetnya jarang ada sih cuman kayaknya susah jauh aja. Jadinya teh bawa kembang hampir setengah kilo teh dari Indonesia dan sampai ke Malaysia negara pertama teh dibuka dulu dimasukin ke kulkas biar seger. Oh iya benar. Bandara aman tapi kan? Aman di bandara cuman ditanya karena kan si dupanya teh ditempatin di tempat pendil yang buat hari-hari kayak gitu ditanya ya itu sempat susah lah. Terus ngejelasinnya kumaha itu? Ya akhirnya si Komang yang ngejelasinnya ya kita apa namanya teh perform budaya gitu kalau nggak salah si Komang teh gitulah pokoknya teh nggak tahu teh udah wah saya mah gini aja lah orang mah ngomongnya orang rek silat budaya sih jadi ini teh apa pendukungnya kayak gitu. Nah kalau dijelasin ini kita teh ngeband kayak gini ribet lah ribet. Engkene kakak menang. Kena kurang ini. Jadinya sudah tuh tak harus sudah bayar sudah itu. Jadi pakai isu kebudayaan ya kita bawa budaya lokal mau di. Ya kan itu kan spring ke sana gitu. Bawa gitu lumayan oke ya misalnya mau abis bandara kan ini bisa ditatanya. Asli orang mah mabok ketewak bawa aja. Bawa bendera Malaysia kayak gitu. Ya Jack D kayak gitu. Jadi setiap main tuh jadi teman-teman Leipzig tuh kalau main tuh bawa dupa, bawa kembang. Makanya kalian harus nonton ya mainnya sih aku mah bu di Jeronging sih aku mah gitu kan di stay itu sih aku mah gitu sengit ngirotan pangkasun juga di Jogja gitu. Iya jadi enak lah gitu baunya lagi gimana ya susah nih.
Bau dupa teh enak pisan gitu jadinya teh. Kayaknya kalau di bawah panggung teh jadi lebih tenang. Boleh. Tapi kalau kadang mau iya. ya boleh. Tapi kadang oke jelema tuh nu nggak mau dupa kadang ini serem Ya, oke seperti itu ya kadang-kadang. Apakah ini Habis sih. Nah kalau saya mah, Siap biji ini waduh pakai. kalau saya mah malah nggak tahu era-era dupa menyeramkan teh karena ya dari orang tua dulu kalau misalkan di rumah pagi-pagi teh ya udah we baunya gitu dupa jadinya oh ini mah bau rumah we gitu Jadi dupa teh kan bau di lembur ada yang beberapa yang jadi udah kebiasaannya. Ada dupa yang mungkin tanda kutip menakutkan, terus ada dupa yang sembahyang wilja Ya, ada. ada yamin asam manis gitu kan. landa manis Habis hasil diyamin senang ngahilap ke tadi yamin nah. hasil Pak. Sembahyang itu kambel. Ya kadang-kadang kan teman-teman dari black metal atau apa suka memakai itu juga ya, pakai kadang lupa. Lupa ya peta nu singaran teh. Pernah lihat? Iya ante non. Menyan ya pokoknya abang black metal menyan bola kan bisa keren. Ayo oke orang nih mau pakai lupa sih. Menyan. Tapi tidak harus dan kening. ada sih Iya sih. Jika tetangga orang gitu juga lupa we nggak mau Jumat teh orang lewas kan. Terus ngeliatnya anjing naon dia gitu. Kali temen tes Kan bisa gitu. sedikit nggak bahaya gitu kan nggak duruk. Sekali lagi buat teman-teman yang penasaran dengan perform dari Leipzig, nanti gigs terdekat kapan? Habis lebaran ya? kayaknya mah habis lebaran ini belum ada Belum ada? Oh belum ada. Oke, nanti tunggu ya. Pantengin aja di Instagramnya di mana? Leipzig.group O-nya 2 Oh iya, drop. Drop. Di sini ada nanti di bawah ya. Nih kolaborasi sama apa gelanggang gerahan gelanggang olahraga kata apa gelanggang olahraga teh tuh itu teh Nanti dulu, kurang teh sempat di si kita dikasih gelanggang olahraga, suka olahraga ini salah ketik atau kumaha deh. Pas tanya di lain emang bener gini sih lah. olahraga Nah seperti itu. Ceritanya gimana itu tuh? teh belajar vokal kah aji itu teh ini ya akun review makanan sebenarnya teh si gelanggang olahraga teh cuman ya gitu maksudnya suka ya ngeunah tuh pakai bahasa Sunda lah kayak gitu-gitu lucu lah gitu jadinya teh. Nah kebenaran si Leipzig teh nge-follow terus suka komen-komen orang-orangnya juga nggak tahu saya mah siapa gitu sih itu teh tiba-tiba pangnyieunkeun urang lagu lah gitu nge-DM ayo udah we go judulnya naon fokus di naparab oh ya udah dibikin akhirnya Fokus apa lah bu? dibikin Ada. itu teh dibikinnya lagi di ini ya lagi di seri jadi kebenaran ada temen teh buka burger teh yang di pasar teh Big Boys Burger si David dihadap ya di situ Si gokil. si gokil si David Clark Damian anu keren tadi situ lagi ngobrol di situ akhirnya si gelanggang olahraga ngajakan nyanyiin lagu nggak saya go ya udah go akhirnya malamnya bikin besoknya recording usahanya rilis udah cuma sesimpel itu doang terus maksudnya duh ini gimana ya biar si lagunya biasa aja gelanggang olahraganya juga biasa wae gitu ya biar rame apa ya akhirnya ngajak teman-teman terdekat itu mah mau nggak bikin video selfie lagi makan ngahuap sekali nanti dipotong-potong gitu jadiin video klip akhirnya kesebar ke teman-teman ya itu lagi lah kekuatan internet friendsnya wah jadinya teh sampai Danila juga ikut jadinya kan kita mah nggak kenal ya jadinya ini Danila mau gitunya nggak apa-apa kayak gitulah jadinya banyak teman-teman yang di luar circle dan anjir ini mah nggak akan mungkin mau lah gitu di luar ekspektasi teh akhirnya mereka ngirim jadinya seneng aja akhirnya dimasukin dibikin jadi satu video klip ya terus rame gitu aja gitu doang lah sesimpel itu sih si bisa sesimpel itu ya bisa jam gitu bisa boom gitu kan Dari hal yang sederhana ya. Main motor gue kan bahaya. video lagi ini nggak nguap Video lagi ngahuap. Terus emang apa? fokus di mana aja gitu Tahu gue konsepnya apa sih? fokus di apa Itu parah. itu mah yang ngasih judulnya anak-anak gelanggang olahraga naon judulnya fokus di naparab ya udah ayo dan kita juga nggak ada intervensi lagi udah ya ayo gas Bener. karena percaya tadi teh yang ini fokus di naparab mungkin dalam kalimatnya Sunda agak kasar kayaknya juga kurang sopan terus ada yang mungkin country gitu tapi menurut kita mah ini ada sisi bagusnya Ya bener. tapi aji keren gitu Halus itu fokus parah fokus di naik luar biasa.
Lain satu wae ya baratnya jawabnya parah. Menteri parah banget. Nah, emang gue parah banget tadi. Bener parah banget. Emang lu mana banget? Terus majikan lain parah banget. Ini kesalahan hidup dia doang gitu ya, malah kan terbaik gitu. Ini parah banget cinta, bro. Saya gitu lah. Emang cukup. Mungkin juga parah banget cinta. Kan konteksnya teh negatif lah gitu. Kayaknya teh kasar nih. Nah, benar. Kadang kasar, tapi itu menjadi hal yang biasa ya. Akhirnya mah biasa sih ya. Segala itu tadi ya, celotehan-celotehannya. Emang di parah banget. Apa juga kita parah sih teman-teman. Di misalkan kita lagi manggung di Jakarta nih. Kita bawain fokus di Naparap teh. Pada nyanyi ya. Asli dah. Aslina. Di kadang pas lagi ngasih mic ke penonton teh apal tuh mana yang naon gitu fokus di parap teh apa gitu belum tentu tahu juga kan gitu. Ya gitu lah. Nah itu ya bisa Mereka mah pada tahu jadinya tahu janji terus anjing ya. kayaknya Nah gitu ya. ngerti lah kayaknya Itu tinggal kaki ya gitu. Ngerti yang penting nyanyi oke gitu kayaknya tuh gitu. Ya ngomongin masalah konsep musik ya, konsep ketika bikin kayak barusan ini ketika live nih kan pasti dibikin dulu kayak promo seperti flyer itu flyernya rada arantik oke ya kayak way days itu kayak main bola gitu. Itu berarti tur kemana aja berarti? Waktu tur teh, kalau tur mah sebenarnya kemarin teh sempat mau bikin tur Jawa, cuman gagal di Jogja. Akhirnya ke Solo doang dan ke Bandung, cuman gitu doang akhirnya. Terus lanjut ke Singapura, ke Malaysia, di Melaka, terus di Singapura kayak gitu doang. Itu juga nggak sengaja gara-gara ada main di Singapura di acara apa namanya teh festival. Aduh lupa ya aku teh apa nama festival yang di Singapura teh. Nah terus ini ngabarin band Southeast Asia juga yang main sebenarnya. pas yang Leipzig mah cuman Leipzig doang yang dari Indonesia nih kebenaran teh gitu. Kebanyakannya band dari Singapura. Akhirnya ngabarin teman-teman di apa namanya teh Petaling Jaya gitu ini teman-teman Cero. Ini mau nggak ngambil si Leipzig? Ya gas lah. Oke, terus ngabarin teman-teman dari Melaka itu yang Melakanya dari Rian Pelor dikasih tahu. Ini cobain ke Melaka. Oke, akhirnya bagus. Namanya teh connect akhirnya udah aja dibikin 3 titik jadinya cuma itu mah jadi tour yang gak kehaja awalnya mah gara-gara ada tawaran main di Singapura. Kayaknya kalau ke Singapura doang Emang bukan gak aja emang kayak gitu tur tuh sebenarnya. Oh ya baru udah jadi gitu. Ya ada yang main nawarin main 2 titik di daerah luar bisa atau ada ya wes turin. Udah sama lihat capek-capeknya banget gitu kan dari mana ini tour ya. Ya dari sekarang pulang balik ya mau nggak sundulin aja beberapa titik. Oke kita dapat 4 titik bisa atau 5 titik kayak jadi turnya coba gitu sih ya. 2 titik balik sebagian personelnya. Nah awalnya teh si Leipzig teh nggak mau tur karena sibuk maksudnya teh nggak bagi waktunya rada susah kayak gitu nggak enak juga kalau mau gimana teh. Nah kita teh tersadarkan tur teh gara-gara underacting ya. Underrated nih. Karena wayar. Jadi gitu wae cenah edan. Anjing oke lah kita cobain itu. Jika nanti resep gitu lihat updatean underrated teh. Jika ada setangga berapa? Cobain lah. Kira jawabannya capek. Padahal tur tejar last teh. Kan lihat tadi gara-gara ninggalin underrated itu wae nih. Edan. Emang format underrated bentur tuh, Cian. Ya kan aku kan pas diri jadi nggak band si Under kan orang nggak manajeran kita jadi ya deting Leon. Ya orang kayak gusti tinggi dia orang ada bagian di tukang. Sebenarnya kan ada band masih jalan tadi kan. Waktu apa orang kan tadi underrated. Nanti bulan Desember di off dulu tadi gak dibawa main sampai ke April nih kan lebaran sudah. Kemarin dia gering kan. Ya seru kan ngorang lagi 20 tahun. menarik Apa nih kali enggak lah serem gua awalnya era kali awalnya gede bonding tuh nih gua ideal charming kecamatan ingat ya iya dong Charles saya no Charles Charles ngencar ngerelas. Nah yang tadi player itu kan ada apa kayak OWD ya itu kan OWD itu karena ini apa Leipzig Group kayaknya teh lebih cocok kan apa namanya Leipzig ada ya ada 6 huruf gitu OWD juga sama kayaknya mah cocok aja di situ nggak ada hal yang lain lah ya nggak ada hal-hal lain apa cuman terus sama ini juga apa kan OWD standang
Nah, kayaknya bagus nih pakai ini tandang kayak gitu. Itu teh kayak inspirasi sama Domestic Doctrine. Domestic Doctrine teh dulunya teh pernah bikin tour. Judulnya teh Hayu Urang Tandang. Nah, itu teh keren bisa, anjing keren ini. Itu teh tahun 2007 2008 gitu ya. Hayu Urang Tandang judul si tournya teh Hayu Urang Tandang Tour. Domestic Doctrine, wajir. Aduh kalau mau ngulang ini udah duluan. Domestic Doctrine udah aja lah. Nge-rip off Away Days kayak gitu. Keluar kandang berarti ya. Identiknya mah cuman itu aja sih. Apa namanya karena ini tandang. Gimana apa namanya cara menyampaikan kita lagi tour tapi lewat visual kayak gitu aja. Kayaknya yang ketangkap sama anak Honda mah Away Days sebenarnya kayaknya gitu. Betul. Kayaknya. Nah, orang penasaran ya tadi bohong. Ya. Nah disebut Leipzig sih. Selain Kota di Jerman dia nah sih gitu. Milih nama bandnya Leipzig gitu. nah saya pribadi mah baru tahu Leipzig kota di Jerman teh setelahnya. Jadi teh saya tuh suka main FIFA. Nah kebenaran teh dulu tuh Manchester City lah kalau main FIFA. Nah City banget. Blue Moon. Terus ada nama si klub bolanya teh ini RB Leipzig. Ini halus naon gitu. Si logo lagi halus gitu. Si Krating deng ya. bantai kan gitu si logo aja halus akhirnya cobain pakai itu dan ternyata enakeun. Terus pas band dulunya teh namanya The Yahya no band teh Yahya. The Yahya dulu teh Ya Tore bukan? Yahya Tore. Yahya Tore ya. Yahya balon kayak gitu dulunya teh namanya teh The Yahya. Cuman ulah di Yahya itulah cek sing ngomong teh cek manajer tuh ya tuh nulain sok we akhirnya dibikin banyak nama. Waktu itu teh ada Pink Jazz, ada Leipzig sama ada apa lagi gitu. Nah kebenaran saya teh lagi seneng-seneng nasi RB Leipzig. Gue sih Leipzig lah akhirnya teman-teman juga gue sih Leipzig we alus sih juga nah taunya teh ada yang nanya mana nyawa tuh Leipzig teh kota di Jerman. Nya gitu kayak gitu lo telat duluan taunya teh. Kota di Jerman terus klub bolanya Dikira itu cuma banyak hal-hal yang edan gitu di Leipzig gitu. Oh teh ya taunya teh kan itu teh apa sih kota yang pertama kali mencetuskan event musik punk gitu kalau soalnya jadinya teh jero enggak gitu awalnya mah ya gini sesimpel lagi main FIFA gitu RB Leipzig. Nah saya teh apa namanya teh ke notis itu gara RB-nya itu teh RB teh Riung Batu gitu. Oh gitu ternyata ada yang lainnya gitu. Kayak gitu sih sebenarnya mah sesimpel itu doang RB Leipzig. Leipzig bagus. Sebenarnya bodor juga. Selamat malam kami Leipzig dari Cadas Pangeran. Jati Ninja-nya Jati Ninja. Nah, hal itu menjadikan si Leipzig jadi band disebut band tukang gere gitu kan di situ akhirnya. Aslinya dari konser pertama terus dari lirik-lirik lagu. Apa adanya lah. Apa adanya lah. Apa adanya. Lebih ke apa adanya. Heureuy dari out of the box jadi heureuy out of the box. Kere baru dah. Harus kepikiran ya asugeun bebaskeun we, gaskeun we. Jadi tanpa ada perdebatan gitu kayak misalkan udah we dari Cadas Pangeran ya iyalah iya gitu. Kayak gitu aja. Si Gandul Sumbang gitu ya. Kayak lagu dulu semua Cadas Pangeran itu. Ya, Sumedang. ada bos ya. Ngademus terus Jati Ninja ya beladiran. Di sini di Tanjung Sari ya. Tanjung Sari. Jatinangor. Di Harriet. Kayak gitu. Pengalaman berarti kemarin South Asia kan tadi udah diceritain ya. Beberapa titik di Malaysia terus ke Singapura juga gitu kan. Mungkin nanti ada pengen lagi ke si banyak mungkin di Asia ya. Masih kayak Bangkok gitu kan. Ya, Filipina ada raw mungkin. Ini Filipina masih banyak gangsta. Terus di Vietnam sih sebenarnya itu ada bar sama Yasin underground masih kena. Pengen dia usaha turut-turut ke Asia selain nanti pasti kepikiran Sion lebih pengalaman kan ya. Pas sekarang ya saya nggak manajer band ini jangan lagi. Tapi pengalaman kan tuh. Terus jangan. Pengennya mah yang terdekat ini tuh udah ngobrol-ngobrol sih sama Sinlay sama Odi. Pengen tur ke ini ke Kalimantan tadinya masih Odi teh ngajakinnya teh. Aduh cuman kayaknya Kalimantan jauh ting sih dari kota ke kotanya juga harus naik pesawat gitu ribet. Lagi tren berarti kan Kalimantan kan. Kayaknya Ikatan Olahraga Nasional. Lagi ini tapi jadinya udah Jawa dulu yuk, orang can pernah tur Jawa ya udahlah. Ya, tapi itu masih ngobrol doang di rumah atau jadi nggak Kalimantan. Rencana sendiri atau mungkin nanti mau beberapa band dari sama Odi Odi. Sinlay DJ berarti kayak gitu. Luar biasa. Sydney.
Sindang Laya. Eta Sindang Laya udah karek kapal Sindang Laya. karek kapal dia Sindang Laya terbaik ya. Terbaik. Sarua-hareu oge juga di jadi oke di tes. Family. Kalau serius ya, serius sampai hari ini. Kanan domba anjing. Sindang Laya. Terus ya kemarin-kemarin main di Joyland bisa Joyland yang di Jakarta. Jakarta berarti. Joyland. Ya Joyland mah nggak inilah. Ya tidak terekspektasikan manggung di situ gitu. Jadi sebelumnya saya tuh udah beli tiket karena mau nonton Fleet Foxes sama Block Party. Akur. Tapi dijual. Kenapa? Kan nonton MSP jadinya. Aja mereka yang nonton Block Party boleh. Habis ya setengah lah gitu jadi hacing Block Party. Guys jos itu. Itu tuh udah beli tiket aku teh udah beli tiket buat nonton Fleet Foxes sama Block Party kan. Tiba-tiba sebulan sebelum acaranya tadi kabarin si Leipzig main, ya udah akhirnya mah kemahayan sih. Kalau manggungnya mah ya oke lah, maksudnya bagus gitu sih panggungnya teh recycle lah dari tutup dari botol-botol plastik gitu. Keren lah soundnya bagus pisan walaupun manggung di panggung kecilnya. Ada berapa panggung berarti? Ada tiga ya. Aku teh di panggung kecilnya si Leipzig. Nah itu teh si organize-nya teh bagus pisan, produksinya teh keren gitu sampai panggung kecilnya juga bagus. Terus teh emang ya maksudnya di ini pisan lah hospitality-nya teh kita di backstage gitu. Nah, Ya enak lah gitu maksudnya. Ya barulah manggung senyaman itu gitu. Block Party dulu and then Block Party bagus ah. pas gimana? Iya lah gede sekarang mah itu. Si kewenya Badannya bagus. si kewe ya sih. Ada di Bali teh kemudian Sah? si Aji Erland Oh. vokalisnya itu Block Party si kewe. Drummer lain karena Keep the play. si Ghibli. Situ. Oh, Kawan nih gue nih terbaik ya Block Party. Berarti itu istilahnya panggung paling gede nggak? Atau sebelumnya pernah main di Bandung lebih gede lagi? Sebenarnya kalau hitungan skala gede panggung mah pertama panggung besar mah Pesta Pora. Pesta Pora itu panggung besar. Kalau si Joyland kecil. Cuman enak lah crowd gitu. Kalau saya mah pribadi lebih seneng yang nggak ada panggung sebenarnya gitu. Yang Ngampar. ngampar aja lah lebih dekat gitu ya. Benar kan kayak dari suka panggungan para narum ya gitar para bass para kan seserian ada rata deh bingung mau ngapain tuh Panggung penonton di bawah bingung. joget joget gue ada Michael Jackson deh Oh bener bukan Michael Jackson. Walk. banyak mundur oh iya tak Jadi si Playra tuh agen banner ya. nah nanti ya berarti standar ya manggungnya mendingan di tempat gizi kecil Kalau saya pribadi mah lebih senengnya kayak gitu. Enak lah gitu. Cuman sekarang mah di festival besar skala Joyland Synchronize dan Pesta Pora teh udah enak lah, maksudnya teh nyaman lah. Nyamannya. Wah, si crowdnya juga teh bagus gitu. Enak lah gitu. Kita berbalik ke kemarinnya enak. Terus juga bisa. Yo itu. Sekarang mah enak nyaman lah. nah mungkin tanggapan emang si kaos banyak yang bajakan gitu tanggapannya gimana gara-gara sawarna gitu tuh Kemarinnya ini teh apa yang dibajak teh baju bed oh tak teuing kali. Tarapal itu. Kalau gimana maksudnya teh? ya itu kumaha ceritanya dia band lokal yang dibajak band lokal gitu kaos band gitu MC gak ya Nggak ada sih kayaknya mah nggak ada. cuman band-band yang lain banyak bener tanggapannya gimana misalnya Tanggapannya waktu gula hatinya watirnya kemudiannya. Cuman kalau misalkan ngebajak untuk pemakaian pribadi sih kayaknya kalau saya pribadinya gitu apa namanya sebagai yang ada di internalnya Leipzig mah kayaknya mah enggak lah gitu nggak apa-apa kalau saya mah. Tapi kalau untuk menguntungkan satu sisi mah sih watir we gitu kayaknya tuh buat yang lain jangan lah. Kalau bikin satu untuk pemakaian pribadi mah kayaknya misalkan aku gitunya bikin gambar untuk under 18 tapi buat saya hungkul ya kayaknya kan bikin dua itu berarti dua ini bagus buat saya nya gitu. sebagai ex manager kan sebagai ex under itu oke itu Kayaknya wah kayaknya mah. Tapi kalau untuk menguntungkan satu sisi mah enggak enggak enak kok. Ya karena si merchandise juga mau nggak mau itu menjadi apa ya hidup buat si band juga ya. Jadi penghasilan iya, maksudnya ketika si band bahasa orang mah lestari ya. Itu dari merchandise juga bisa gitu kan. Bisa menghidupi si band gitu sebetulnya. Jadi ketika orang-orang ngebajak ya silahkan boleh kata Rio tadi ya untuk dari band sendiri. Tapi untuk komersil sendiri mah ya
Kalau untuk Itu gitu. kayaknya Komersil mah enggak lah gitu. seperti yang tadi dijelasin kan yang awal tuh ya kayak ya kenapa ngapain sih ngebajak kalau nggak support bandnya gitu kan. Tapi mungkin beberapa orang butuh kebutuhan buat dirinya ya cik atuh. Baik atuh tani sambensa usira sarua seorang Indonesia kayaknya gitu kan atau orang apa gitu kan maksudnya sedaerah atau apa gitu cing atau jauh tengah bajak oke gitu kan band boleh mah terserah gitu mau ngabajak ya band pasti atau band banget gitu oke kan paling mau ya Band banyak. Nah, lokal kan ini. Gimana kalau band luar deh? Dibikin bootleg gitu. Tanggapnya gimana? Band-band favorit nih misalnya. Ya, influence orang tapi dibajak kurekan lah taruh misalnya gitu kan. kalau selama itu masih izin ke bandnya mah kayaknya nggak apa-apa lah. Kalau izin ya. Kayaknya kayak misalkan saya juga suka Divo. Nah, Ada satu satu karyanya Divo teh yang nggak ada di merchandise-nya, di official merchandise-nya. Tapi ada yang buat nih, terus bagus dan kayaknya juga izin ke band dan lain-lainnya. Saya mah beli tetap. Ya kayak fan art ya kayak jatuhnya ke situ berarti fan art. Jadi buat flashing itu tapi fan art gitu ya. Sebenarnya dia udah mungkin udah ada obrolan barunya ya. nggak harus lisensi juga kan? Jadi ada fan art gitu lah bikin ante gitu. Itu kan obrolan di belakang masalah lisensi atau apapun gitu. Soalnya ini kan ketika ada isu juga ketika orang ngelempar apa ya, ini banyak yang nge-bootleg band-band luar negeri gitu kan, band-band termasuk band influence. Terus ketika saya tanya, ini naik, iya dibajak sih kemana gitu? Ya vintage. Jadi bootleg, kurang, ya rahasia mus, mana anjing tuh butuh eta. Tapi kan maksud saya ini teh hasil karya si band juga kan, apalagi betul harus diapresiasi gitu kan, ketika taruh mana boga band terus dibajak rek kumaha gitu. Tapi itulah balik di ke situlah maksud saya teh. Itu bebas, orang mungkin banyak juga yang punya opini ketika ada band gede mah butuh ini kan misalnya. Apalan anjing di ditu ya. Dekar we teh sapu. Tokan ke surung teh. Aduh anjing ya. Nah, Sari teratur wae ku record label sari-sari. Ini biasanya kan kalau di luar juga kayak gitu, begitu ada beberapa yang ya rilisan kalau band-band luar kan biasanya ada beberapa record yang udah ngerilis gitu. Tapi kan akan Lady Bajak yang dicokro aja datang kan. sih. Nah, original sih tadi kan. Tapi kan waktu dikhawatir kasih record label lah. Ya tapi video. Sebenarnya mah bebas ya. Entah oke sih. Nah, tadi misalnya kayak bajakan gitu kan. Misalnya kalau ada band college atau web yang dibajak gimana gitu. Maksudnya ke lokal kene gitu kan di kalau misalkan warung banjak ya warung orange jeung warung hijau gitu kan biasanya redan di besar itu orang doyong. Balik lagi sih ya kalau misalkan kayaknya untuk menguntungkan satu sisi mah ya tanpa ada konfirmasi gitunya ke pihak internal lah kayaknya mah kalau saya mah menolak lah gitu. Cuman kalau misalkan fan art mah enggak apa-apa misalkan teman-teman orang boga gambar nih, jika kan kudu orang unggul boga nah kayaknya mah nggak masalah lah gitu, betul. Dan jadi ada obrolan dulu lah ya, ada ngobrol dulu mah kayaknya nggak masalah. Asal jangan dijual masal, betul, tanpa sepengetahuan lah ya. Gitu. Tuh dulu juga banyak kayak Sablonnya ada TF pokoknya. Dulu juga banyak ya sempat kejadian yang beberapa band-band lokal Bandung bajak gitu kan tanpa konfirmasi ke si bandnya. Iya sih, ya. Sempat juga. Dan dikontrol kan. Ya, masih untuk waktu itu ya. Oke. Semua rekan. Berkembang. Iya mungkin ya support ya itu ya sih. Kalau band lokal terus teman-teman support bandnya gitu kan apakah mau dengerin dari Spotify atau YouTube musik apalah iPhone musik gitu atau Apple Music Apple Music banyak. Maksudnya kalau merchandise atau rilisan fisik ya support sih nggak seberapa gitu nggak kayak band luar gitu kan namanya benar-benar. Tapi kan maksudnya rilisan fisik tuh ya mungkin buat nanti bisa dijual lagi misalnya Anda sudah jadi kolektor. Beberapa band lokal juga nggak bikinnya nggak masif kok aja nggak masal gitu kan. Cuman paling ada yang 500 piece ada yang 1000 piece gitu itu juga nggak banyak. Nantinya kan pasti dijualnya kan bisa. Tapi kan kalau udah punya support band dari rilisan fisik terus dari merchandise yang original gitu ya itu buat ya aja ada support secara gak langsung tapi ke bandnya tuh emang straight banget gitu kan. Apakah nanti sebenarnya mau dia bikin rilisan lagi atau dia bikin buat tour gitu kan masalahnya banyak gitu kan agenda si band tuh yang ya seperti itu kan ya itu kayaknya seperti itu karena dia memang mau ke
Oke, mungkin di terakhir, yuk pesan-pesan. Anjir, Apakah nasi goreng? Nah, pesan apanya? apa nanti gue silhouette siknya atau Untuk scene mungkin. Aduh, apa kayaknya mah saling menghargai sebenarnya itu coachingnya mah. Yang sampai dipakai sampai sekarang gitu ya sama teman-teman si Leipzig dan Collapse gitu. Koneksi pertemanan dan sama ya internet friends emang benar dijaga lah gitu. Ya. Kayak gitu kan, jadi emang benar-benar siling hargaan udahnya kata orang Sunda tuh. koneksinya terus Ya, koneksi harus terus terjaga. Tatap muka teh emang masih pisan bekerja dengan baik gitu untuk apapun lah gitu menurut Ya. saya mah. Benar-benar. ngebantunya dari beberapa sisi ya. Iya, Buat koneksi dari beberapa luar kota, siling bantuan, luar negeri juga. Sile asah, sile asih. silih siksa. Mungkin. Kayaknya mungkin nanti kita udah banyak sekali sih, udah hampir 4 jam ngobrol tadi yang Udah ajan hari sekarang. udah mau sahur tuh. Sahur sah. Jauh saja. Mungkin ya buat episode sekarang nih beberapa Mario dari FC mungkin kita beresin dulu sampai sekarang ya, sampai saat ini. Oh ya, ntar dulu yang punya rilisan mau beli rilisan si Leipzig sama Ah, iya. mana nih? Kayaknya mah DM sih DM aja. Udah habis. Kalau collabs masih ada kayaknya di Disaster Di Disaster ya. Disaster Rico. Oke, kalau Instagram diingetin lagi boleh di. Leipzig.group sama di collabs.archive. Oke, buat Sama brandnya juga tadi. Oh ya, Fierce_. first underscore. Oke. Kita ke tokonya di Ya. Bengawan 16. Bengawan 16 nanti buat teman-teman beda nih buat nanti pas lebaran ya. Saya mau sini saya ya mungkin kita beres dulu juga ya, Pi. Nah, waktunya Udah ada nawal. udah menunjukkan waktu inside pukul 6.50. Mungkin sampai sini dulu ya. Buat Soda Pro Ngenanda dan Untold Story, saya Sion. Saya Saya Mario. Bye.